Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah kalau baik semuanya. Nah, pada pagi hari ini sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doanya akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, karakteristik tempat tinggal dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama kita masuk ke manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Pertama, Ibu mau nanya nih, apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan? Tumbuhan adalah yang bisa berkembang biak, betul. Yang dapat dikonsumsi ada lagi. Nah, secara spesifik, tumbuhan itu adalah sebuah organisme yang ditanam oleh manusia untuk dapat dimanfaatkan hasilnya pada masa tertentu atau masa pembuahan. Nah, jadi tumbuhan itu adalah sebuah tanaman yang akan ditanam atau tumbuh liar yang di sekitar kita yang akan kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya untuk makan, untuk obat, dan masih banyak lagi. Nah, dari beberapa jenis tanaman dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah tanaman buah. Tanaman buah itu contohnya adalah di sini ada buah mangga, ya kan? Ada pohon mangga yang biasanya tumbuh di sekitar kita, yang biasanya waktu kecil itu kan masih bibitnya yang ayah kita tanam. Nah, nanti kalau udah besar, udah berbuah, baru bisa kita konsumsi. Yang kedua ada pohon pepaya yang biasanya tumbuh dekat di rumah ya. Yang ketiga yang biasanya ibu kita beli di pasar atau di toko buah, biasanya buah jeruk ya. Yang kedua ada tanaman sayur. Tanaman sayur tuh yang sering kita makan ya, yang sering kita makan sehari-hari di rumah. Contohnya ada sayur bayam, ada sayur kangkung, ada sayur sawi, dan masih banyak lagi yang sangat bergizi untuk tubuh ya, untuk kesehatan kita. Nah, yang ketiga nih, yang biasanya tumbuh di perkarangan rumah atau yang biasanya ibu kalian tanam tuh di rumah untuk mempercantik atau memperindah halaman. Yang pertama tuh biasanya ada bunga anggrek, ada bunga mawar ya, yang biasanya umumnya ibu kalian tanam. Ada bunga mawar, ada bunga melati, maaf. Nah, dan masih banyak lagi biasanya di depan rumah tuh ya. Nah, yang terakhir adalah tanaman obat. Tanaman obat ini apa sih? Tanaman obat ini adalah tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan orang yang terkena penyakit. Contohnya ada lidah buaya, ada mahkota dewa, ada kayu manis ya biasanya ya. Nah, jadi dari 4 jenis maksud ibu tanaman ini, yang pertama tadi kita ulangi, ada tanaman buah, ada tanaman sayuran, ada tanaman bunga, ada tanaman obat. Nah, semua itu sangat banyak manfaatnya untuk masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kita masuk ke materi karakteristik tempat tinggal dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ibu mau tanya nih, karakteristik itu biasanya dibagi berapa sih? Dibagi dua. Yang pertama ada daratan tinggi, ya kan? Daratan tinggi. Yang kedua ada daratan rendah. Dari daratan rendah terlebih dahulu. Daratan rendah tuh biasanya adalah orang-orang yang tinggal di dekat pesisir pantai atau yang di dekat pantai. Nah, biasanya orang-orang yang tinggal di dekat pantai ini adalah berprofesi sebagai nelayan. Nah, nelayan yang memancing ikan di laut. Nah, nanti
hasilnya tadi, ikan yang didapat tadi bisa dijual, bisa dijual ke pasar. Jadi itu tuh sangat banyak manfaat sekali karakteristik tempat tinggal di daratan rendah. Nah, dari nelayan tadi kan dia mancing tuh ke pasar. Dia mancing ke laut, maksud ibu, mancing ke laut, nanti hasilnya ikannya bisa dia jual ke pasar. Nah, jadi selain dikonsumsi, ikannya juga bisa dijual. Nah, yang kedua adalah karakteristik tempat tinggal di daratan tinggi. Daratan tinggi itu yang kayak gimana sih? Daratan tinggi itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal di dekat pegunungan. Contohnya apa sih? Contohnya tuh para petani tanaman kopi. Kopi tuh sangat banyak manfaatnya sekali untuk kehidupan manusia. Yang pertama tuh biasanya kan yang ibu-ibu kalian buat untuk ayah kalian, biasanya pagi hari tuh kopi ya, kopi atau yang dari kafe-kafe, kopinya tuh dari daratan tinggi semua, dari petani-petani kopi. Nah, anak-anak, jadi maupun daratan tinggi, daratan rendah itu sangat banyak sekali manfaatnya serta banyak sekali sumber daya alamnya. Nah, dari penjelasan dua materi yang ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Gak ada yang ingin bertanya? Nah, kalau nggak ada yang ingin bertanya, ibu akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah sumber daya alam sangat banyak manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat, maupun itu di daratan tinggi, daratan rendah, dan lain-lain. Nah, manfaatnya itu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dan dapat juga memenuhi untuk simpanan kita untuk di masa depan. Nah, jadi kita sebagai manusia harus dapat memanfaatkan sumber daya alam yang telah diciptakan Tuhan dengan baik agar nantinya anak kita, cucu kita, atau nanti saudara-saudara kita yang lahir di masa depan bisa menikmati sumber daya alam yang ada di bumi. Jadi kita harus menjaga sumber daya alam yang ada di bumi. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran pada kita hari ini. Ibu mau kalian baca-baca lagi untuk pembelajaran yang akan kita bahas minggu depan. Jangan lupa dibaca di bukunya. Nah, untuk menutup pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, ibu mohon maaf. Kepada Allah, ibu mohon ampun. Nah, anak-anak, cukup sekian ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.